Bang. Iya bang. Mana sehat? Alhamdulillah. Ngopi dulu lah. Iya. Kita minum bang air putih bang. Tentara di mana bang? Saya di Topat. Topat. Direktorat Topografi Angkatan Darat. Tugasnya apa aja tuh bang di Topat bang? Oh, di Topat itu tugasnya ini sebagai penyedia peta dan mendukung tugas Angkatan Darat. Jadi seperti itu. Oh. Terus juga di Topat itu dia menyajikan peta untuk keperluan perang. Jadi jangan salah, tentara itu ada banyak. Nah, Saya kira cuman kalau tentara kan cuman di Kopassus dan kalau setahu saya ya di Kostrad juga gitu. Ternyata ada pembagian peta juga. iya, Kayak di Topat. jadi ya betul. Jadi di tentara itu ada banyak satuannya. Jadi tentara itu ada TNI, dibagi lagi. Iya. Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Ah, saya maksudnya Angkatan Darat. Oh. Nah, ini nih Angkatan TNI Darat. AD. Iya, betul TNI AD. Jadi di TNI AD itu ada namanya Direktorat Topografi Angkatan Darat. Dia itu tugasnya untuk peta, menyajikan informasi-informasi peta militer. Jadi nggak sembarang, jadi beda. Jangan samakan. Petanya sipil sama petanya militer itu beda. Kalau petanya militer itu dia lebih sifatnya khusus untuk di medan pertempuran. Jadi seperti itu. Nanti warga sipil nggak boleh tahu tuh peta Oh, juga. nggak boleh. Itu agak-agak ini dia agak-agak rahasia. Oh, beda sendiri. Berarti kan kalau tentara biasanya tuh kalau yang ada di Kostrad, Kopassus itu kan pakai senjata tuh bang. Kalau di topografi senjatanya apa tuh? Oh, jadi di topografi itu senjatanya kita pakai laras panjang juga, sama kayak Kostrad dan Kopassus lah sama. Iya. Cuma senjata khususnya itu dia tuh pakai peta, kompas. Tahu kompas kan? Iya. Nah, kompas, terus dia pakai alat ukur, GPS, terus masih banyak lagi sih. Jadi untuk mengukur gitu. Kadang juga kita pakai drone untuk pemetaan di atas udara. Jadi dalam perang itu sebelum masuk topografi dulu yang masuk untuk memetakan wilayahnya. Jadi drone kita meluncur. Disitulah drone kita untuk memetakan wilayah-wilayah yang ada di Medan, di Indonesia. Seperti itu. Nah, ada di hutan-hutan berarti gitu ya. Berarti abang sering ke hutan-hutan gitu? Oh iya dong, sering. Jadi sebelum pasukan-pasukan yang masuk, topografi dulu nih yang masuk. Untuk memetakan yang ada di ini. Di Medan. Di sana. Jadi gitu. Jadi tentara itu luas. Terus juga tahu nggak tempatnya topografi di mana? Di mana tuh? Direktorat Topografi itu terletak di Jalan Kalibaru Timur nomor 47. Iya. Ini kan warung kita deket nih. Iya. Main-main lah ke topografi. Siap. Saya sering juga sholat di Kostrad. Oh iya. Terus juga di Direktorat Topografi itu dipimpin oleh Brigjen, Brigjen TNI. Brigjen siapa tuh bang? Oh, namanya Hendi Suhendi. Nah, itu bintang 1 pangkatnya. Jadi jangan salah. Jadi kalau di Kostrad itu dia dipimpin oleh bintang 3. Kalau di Topat itu dipimpin oleh bintang 1. Berarti juga sama-sama dipimpin juga ya bang? Sama-sama. Jadi satuannya itu beda. Cuman beda divisi doang. Betul, divisinya. Iya. Jadi persatuan beda. Berarti divisinya ini khusus peta doang berarti? Betul, peta. Jadi jangan salah, di topografi itu dia lebih banyak tentang pengukurannya, penyajian datanya untuk mendukung tugas-tugas pokok TNI tersebut. Jadi gitu. Berarti di topografi cuma ada di sini doang, nggak ada di lain? Oh enggak, topografi itu ada di setiap kodam. Oh. Jadi untuk pusatnya, saya di pusatnya nih, saya di pusat di Direktorat Topografi Angkatan Darat. Yang di Kalibaru itu, Kalibaru Timur. Kalau di tempat-tempat lain itu ada banyak. Ada di kodam-kodam. Pokoknya di kodam-kodam, ada di Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, dan juga ada pasukan tempurnya juga, jangan salah. Berarti ada pasukan khususnya juga? Ada juga, namanya Densurta, atau Detasemen Survei dan Pemetaan. Berarti tugasnya itu ngapain bang kalau Densurta? Tugasnya Densurta itu, ya itu tadi. Jadi dia sebagai pasukan khususnya, topografi, peluncurnya lah. Yang terjun ke Medan? Betul, yang terjun ke Medan. Jadi tidak hanya mendukung tugas-tugas pokok Angkatan Darat, dia juga itu mendukung tugas-tugas seperti kalau ada pencegahan penyalahgunaan lahan, itu dia juga masuk juga. Semisal ada lahan-lahan yang kurang efektif lah, itu sebagai pengukurannya itu dari Dirtopa. Dan tugasnya bukan hanya mengukur-mengukur saja? Enggak, banyak. Saya kira cuma ada Kostrad sama Kopassus sih. Jadi banyak juga itu tugas-tugasnya.
di perbatasan. Oh. Misalnya, jadi saya tuh ngukur, saya kemarin tuh ngukur di perbatasan RI PNG. Papua mana tuh? Nugini, Papua di Nugini? Papua, ngukur. Jadi perbatasan itu ada 3 kita yang bisa kita ukur. Pertama, perbatasan RI PNG, yang kedua perbatasan RI Malaysia, yang ketiga perbatasan Timor Leste. Jadi semua itu ditugaskan di situ. Nah, yang menjadi pokok utamanya adalah namanya PATOP atau perwira topografi. Jadi seperti itu. Berarti sering juga tuh ke abang ke perbatasan sama teman-teman. Dan juga di topografi itu per 5 tahun itu ada namanya pembaruan peta. Nah, jadi peta militer itu update terus. Setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi tapi petanya rahasia. Kita juga ngukurnya ya rahasia juga. Tidak boleh ada yang tahu gitu ya. Jadi jangan salah, tentara itu ada banyak. Bukan cuma Kopassus dan Kostrad doang. Kita ini yang duluan. Jadi pada saat perang juga itu kita yang duluan masuk. Kan harus dipetakan dulu. Biar tahu. Jadi peta-petanya itu yang disajikan ke komandan untuk menjadikan strategi. Seperti itu. Tinggal di mana sampai? Saya tinggal di sini Bang, Cempaka Baru. Cempaka Baru. Main-main lah sini di Topat. Nah, jadi di Topat juga itu menerima apa? Misalnya ada mau kunjungan mahasiswa, pengen lebih tahu kalau semisal dirimu di jurusan geodesi, pemetaan dan lain-lain. Dan juga di Topat itu membuka jurusan. Jurusan apa tuh, Bang? Semisal kamu daftar tentara nih, mau daftar ke topografi, ya kan? Itu kalau kamu mempunyai basic geodesi, mempunyai basic geomatika dan lain di bidang pengukuran, itu kamu bisa daftar di topografi. Berarti ada kayak khusus untuk belajarnya juga. Belajarnya. Abang berarti termasuk juga? Oh iya, saya kemarin itu di jurusan survei dan pemetaan. Gitu. Berarti abang sering juga tuh bolak-balik ke Medan. Iya, bolak-balik hutan. Ya seperti itu. Terus juga yang paling ampuhnya di topografi itu ya pesawatnya. Pesawatnya jangan salah, pesawatnya tanpa awak. Oh, drone berarti. Itu senjata kita tuh, senjatanya topografi itu. Berarti senjata awalnya itu berarti itu ya? Senjatanya itu drone. Senjatanya itu drone, terus juga kita mempunyai alutista. Kalau alutsisnya yang lain kan tank, ya kan? Alutsisnya yang lain terus panser, kalau kita beda. Kita ada namanya truk topografi. Berarti itu isinya apa aja tuh, Bang? Nah, isinya itu dia tuh ada plotter. Plotter itu kayak printer untuk memprint peta langsung. Terus ada juga komputer-komputer canggih di situ. Terus ada juga ditempatkan di situ GPS, ada juga ditempatkan drone-drone yang mumpuni di bidangnya. Begitu. Berarti ada drone yang khusus untuk peta berarti? Ada. Jadi jangan salah, drone itu kan setahu orang sipil itu kan drone itu untuk foto aja kan, foto video aja kan, jangan salah. Drone itu juga ada khusus untuk pemetaannya. Berarti jadi drone-nya masuk, set, dia ngecekrek-cekrek gitu. Terus adalah caranya lah supaya bisa jadi peta. Berarti truknya juga ada khusus untuk medan perang juga. Ke medannya. Kalau di sini ada berapa unit truknya? Kalau di sini sekitar 3 unit. 3 unit. Standby 1 sampai 3. Berarti apakah juga sering naik truk kayak gitu? Oh iya dong. Truknya itu khusus. Enggak. Isinya berarti banyak bermanfaatnya juga kan gitu. Jadi untuk medan secara langsungnya dia memakai itu. Berarti apa lagi kalau misalnya topografi? Biasanya kalau unit-unitnya kan kalau biasanya tank, kalau Kostrad tuh tank, Kopassus. Terus ada pesawat militer. Kalau di topografi itu selain apa? itu kita juga ada namanya citra satelit resolusi tinggi. Apa tuh, Bang? Nah, citra satelit resolusi tinggi itu di medan pertempuran itu sangat penting. Kenapa? Coba kamu buka GPS. Coba kamu buka Google Map. Itu kan ada beberapa lahan-lahan yang di blur karena kepentingan negara. Kalau di citra satelit resolusi tinggi ini itu semua clear. Soalnya sudah satelit kita kerjasama. Terus juga kita ada namanya GPS tracker. GPS tracker itu untuk memantau pasukan-pasukan di lapangan. Misalnya Kostrad nih atau Kopassus nih mau menjalankan tugas. Itu kita bekali GPS tracker. GPS tracker itu dari kita, dari topografi. Supaya kita pantau. Kopassus udah di sini nih. Nah, itu semua dipantau untuk dilaporkan ke atasan seperti itu. Berarti tugasnya juga sangat penting ya, Bang? Sangat banyak. Jadi jangan salah. Ya sebalik lagi, tentara itu ada banyak, boy. Jangan nggak berpatokan sama yang lain. Abang udah berapa tahun berarti jadi tentara? Kalau saya lihat dulu lah pangkatnya. Ini sudah sertu. Berarti saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi bintara itu dari serda ke sertu itu 5 tahun. Sertu ke serka 5 tahun lagi. 5 tahun lagi.
Kayak abang langsung lulus dari tentara, langsung ke topografi. Ya, jadi tahapan-tahapannya banyak. Jadi tergantung sebenarnya pilihan dan ini masing-masing. Kalau semisal psikologi mumpuni di topografi, ya kamu masuk topografi. Kalau psikologi masuk ke hukum dan keuangan. Jadi banyak cabangnya. Di TNI itu banyak cabangnya. Nggak cuma Kopassus, Kostrat, ada namanya keuangan, ada namanya kavaleri, Arhanud, salah satunya topografi. Cuma banyak yang salah itu orang penyebutannya fotografi, bukan topografi. Topografi berarti. Kantornya namanya Direktorat Topografi Angkatan Darat. Disingkat Diktopat. Diktopat ya. Betul. Abang di sini berarti udah berapa lama di topografi Di ini? sini saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Cuma kalau sering dinas luar sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti abang di bagian apa di topografi? Saya di topografi itu di bagian surveinya. Survei. Jadi kalau semisal ada lahan-lahan yang perlu pengukuran, saya yang terjun langsung. Kalau semisalnya yang marak sekarang nih, Apa tuh? yang marak sekarang itu adalah penyalahgunaan lahan. Nah, itu saya yang turun langsung tuh. Semisal ada perusahaan-perusahaan yang bandel, nggak sesuai dengan ukurannya, nah, saya yang turun langsung di situ tuh. Turun langsung mengecek apakah ukurannya sama atau belum. Nanti memastikan juga gitu. Itu dibentuk satgas, namanya Satgas Garuda. Abang berarti turun juga di situ. Betul. Sering ke perbatasan gitu. Iya. Ada ngeri juga Bang kalau di perbatasan? Kalau perbatasan sih ngeri-ngerinya karena di Topat ini adalah satuan yang turun awal duluan. Jadi sebelum yang satuan lain masuk, kita dulu yang masuk. Jadi apa ya? Semua itu udah kita masukin lah jadinya untuk kita laksanakan pemetaan seperti itu. Apa lagi lah? Iya.